Kalau 23 itu 833, terus ada misalnya 85%, ada 87,5, dan sampai 90 itu masuk kategori 23. Versi kita sekarang gitu, versi customer. Jangan tapi harus ke persentasenya. Persentasenya benar, karena yang dinilai itu persentasenya. Hai Fantikers, aduh, ini kali ini ada sesuatu yang spesial karena biasanya itu bapak ini yang biasanya ngewawancarain orang ya. Iya, benar. Sekarang ada Putri. Hai Fantikers. Sekarang saya lagi ya kayaknya. Oh iya benar. Tapi sesuatu yang berbeda, ini edisi yang berbeda karena benar. Bapak yang akan saya wawancarain. Benar, karena itu sebenarnya permintaan semua customer. Oh, jadi, banyak customer dari Sejati Jaya yang minta. Bagaimana Bapak? Apakah sudah siap? Alhamdulillah. Boleh deg-degan juga sih kayaknya. Ternyata jadi narasumber juga deg-degan juga ya. Begitu ya, Wak. Iya, akhirnya Bapak mengetahui bagaimana rasanya menjadi narasumber ya. Biasanya kalau jadi host kan aman-aman aja, santai-santai aja gitu. Betul. Tapi sebelumnya Putri mau kasih tahu kalau di video kali ini nanti kita akan bagi menjadi 2 part ya. Di part pertama nanti kita akan pokoknya kita kupas tuntas masalah dari Mbak sendiri, dari Sejati Jaya dan ownernya pastinya. Benar. Dan nanti saya akan berbagi deh pokoknya. Betul. Di part kedua akan ada Q&A. Nanti kita akan mempertanyakan pertanyaan yang udah kita kumpulkan dari story yang ada, kita buka open question di story-nya Sejati Jaya nanti di part kedua. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dari kalian tuh. Kalau penasaran nanti ditahan dulu kita nonton video yang pertama ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya di SJ Kreatif. Wede, mantap banget. Ini hari ini Bapak sangat glowing up sekali loh. Oh benar, jangan terlalu disanjung nanti. Iya. Tapi mungkin banyak Fantikers yang belum tahu sebenarnya identitas Bapak sendiri itu siapa sih gitu. Emangnya berarti mau tahu dari apanya dulu nih? Apanya dulu? Dari nama dulu boleh, silakan perkenalan boleh. Nama saya itu ada beberapa sebenarnya. Oh banyak ya Pak ya. Bukan, tapi yang pasti tidak dipergunakan untuk hal-hal negatif gitu. Oh iya. Maksudnya gini, namanya saya dulu sempat ngeband juga, tuh pakai nama Arya. Jadi teman-teman band itu sampai sekarang itu namanya Arya. Dulu pegang apa waktu di band? Vokalis dulu. Waduh. Ya, boleh kita tes suaranya? Enggak ya, nanti ya di lain waktu. Kalau sekarang lagunya yang bisa saya nyanyikan kayaknya Potong Bebe Ansa. Waduh. Iya, boleh. Arya itu kalau di komunitas band ya. Selain itu, Pak? Kalau di radio kebetulan saya juga dulu sempat nyiar. Saya sempat punya radio selama 4 tahun. Jadi saya sempat nyiar itu nama saya Bung Riki. Jadi orang taunya Bung Riki sampai sekarang. Oh gitu. Jadi kalau ketemu kalau misalnya teman-teman radio tuh Bung Riki. Sebenarnya padahal itu nama radio aja sebenarnya. Oke, berarti siapa tahu nih ada Fantikers yang familiar dengan suara-suaranya. Wah, ini sepertinya kayak suara Bung Riki, tapi kok bukan ya? Nah, ini ternyata tapi beda banget loh suaranya sekarang. Oh gitu. Sekarang maklum mungkin faktor U itu banyak, faktor apa nih? Apa? Faktor usia, usaha banyak ya. Iya benar, suaranya udah beda banget pasti. Yang sekarang udah jauh lebih baik sih kayaknya. Iya kan? Alhamdulillah berarti. Selain itu apa nih? Tadi Arya, Bung Riki, terus Adit juga pernah pakai nama Adit. Itu di komunitas mana? Dulu kan sebenarnya aktif di termasuk seni, sanggar seni. Saya pakai nama Adit dulu, sanggar seni kan. Jadi di situ saya bergaul dengan anak-anak seni, terus kemudian mendalami seni itu seperti apa. Waktu itu baru tamat sekolah waktu itu kan, nggak ada kerjaan nih, jadi ikut-ikut di situ. Nah awalnya di situ juga sempat misalnya ngeband, terus seni lainnya termasuk misalnya seni lukis karena di situ di satu komunitas itu tergabung menjadi semua orang seni ada di situ gitu. Akhirnya kita mendalami pengertian seni itu sebenarnya apa, dan kemudian di situ ada tercipta misalnya kreativitas apa dan lain-lain di situ sebenarnya. Awal mulanya. Jadi akhirnya disebut Adit ya. Ya Adit. Jadi namanya banyak banget ya. Oke, sudah 3. Ada lagi selanjutnya Pak. Enggak usah disebutin semua aja. Oh ya udah. Kalau nama aslinya sendiri nih. Nama panggilan apa nama panjang nih? Nama panggilan dulu siapa?
panggilan. Kalau nama panggilan tuh Jumri. Jumri, Ah, Pak benar, Jumri ya. Pak Jumri ya, Oke. panggil Pak Jumri. Nama panjangnya? Nama panjangnya Jumriyadi. Jumriyadi. Oke. Iya, Jumriyadi. Jadi lebih senang sebenarnya dipanggil apa nih, Pak? Pak Jumri juga nggak apa-apa. Oke, Pak Jumri, baik. Yaitu beliau sebagai ownernya dari Sejati benar. Jaya Iya, ya. benar, alhamdulillah. Oke, baik. Waduh, banyak banget nama-namanya tuh diingat nanti kalau misalkan ke Sejati Jaya dilayanin sama Pak Jumri, Ya, boleh benar. Bung, weh. Bung Panggil Adit Bung juga. Arya gitu ya. Jangan disebutin semuanya dong. Oh jangan ya. Oke Satu oke. aja, satu aja. Nah seperti yang kita tahu kan Pak Jumri ini adalah ownernya Sejati Jaya. Iya, benar. Tapi Alhamdulillah. boleh tahu nggak profesi sebelumnya nih? Kalau sekarang kan ownernya nih. Sebelumnya Benar, apakah benar. punya usaha termasuk lain gitu? usaha ya. Kalau usaha sih sebenarnya banyak sih usaha dulu. Kalau misalnya saya waktu memulai usaha tuh tahun 96 saya memulai usaha, saya ikut sama Om, keluarga kan Om. Terus itu memulai usaha emas itu. Saya ikut dulu. Tapi emas ini sebenarnya memang dari kakek saya. Dari kakek saya memang udah toko emas Oh gitu. jadi sebenarnya turunan Iya, ya? turunan, Oke. iya turunan. Tapi dari saudara-saudara mama saya tuh yang melanjutkan. Nah, kalau dari mama saya kebetulan usahanya berbeda. Usahanya bapak saya itu lain emas, bukan emas. Namun karena mama saya mungkin melihat dari mungkin faktor ekonomi atau apa mungkin ya dari pandangan yang lain mungkin akhirnya saya diarahin untuk ikut belajar lagi tentang emas ini gitu. Jadi habis tamat sekolah waktu itu daripada kamu nganggur katanya coba ikut aja ikut. Jadi saya ikut Om, kemudian Sekitar usia berapa itu? belajar. Itu saya usia 17 tahun. Wow, masih muda 17 tahun. banget. Masih muda banget. Iya benar. Udah mendalami tentang emas Iya ya. benar. Oke. Akhirnya awal itu sebenarnya sempat bosen juga sebenarnya. Sempat bosen bukan berarti karena gimana, karena mungkin belum terpikir ya sampai misalnya ibaratnya untuk kerja belum Betul. kan pasti Masih pikiran anak-anak kan? masih Iya, pikiran benar. anak-anak, terus pengen berkreasi, pengen masih bergaul lah sama teman-teman gitu. Nah akhirnya karena mungkin dari segi tuntutan, bagi saya itu tuntutan ya mungkin karena kan saya selalu orangnya nggak mau memberatkan orang tua, jadi saya harus cari uang untuk kayak apa caranya saya bisa mandiri, mandiri gitu. ya, Harus mandiri lah pokoknya. Nah awalnya itulah mungkin sering saya katakan sama anak-anak itu bahwa awalnya itu mungkin tuntutan. Maksudnya saya harus mandiri, itulah mungkin yang membuat saya harus menjadi tangguh, menjadi kayak apa saya bisa berkembang gitu. Betul. Itu awalnya dari situ. Akhirnya ikut Om tadi, Om saya, adiknya mama saya. Kemudian saya mencoba mandiri. Oke. Mencoba mandiri, Jadi, membuka usaha sendiri. Akhirnya buka usaha sendiri, bukan Iya. ikut Om lagi ya? Iya benar. Oke. Nah di situ banyak saya usaha pernah termasuk FM. Saya buka FM tuh selama 4 tahun. Terus wartel, saya pernah punya wartel di Samarinda. Di sini ada beberapa wartel, waktu itu musim-musimnya wartel ya. Terus sarang burung walet saya lama, tapi paling lama itu sarang burung walet. Berapa itu? Beli sarang burung walet mulai Oke. tahun 9. Usahanya berapa ini? Berapa Mulai tahun tuh? 96 itu saya usaha, tapi emas ini tetap berjalan Oh, maksudnya. tapi sambilan Sampingan ya? aja, sambilan. Oh, Sambilan iya, itu iya, iya. sambilan itu sarang burung walet, terus tadi wartel tadi, terus FM. Pokoknya banyak lagi usaha-usaha yang lain, sempat toko baju juga pernah. Wow, Jadi banyak kan. kayaknya ulet sekali Bapak ini. Iya, alhamdulillah masih ibaratnya waktu itu masih bujang kan, masih ini Betul. mencoba memulai usaha, pokoknya banyak lah namanya Iya, apa manusia aja kan. semua dicoba ya, yang mana dicoba yang dulu cocok pokoknya, gitu ya. iya. Tapi yang penting emas tetap jalan. Iya, tapi emas tetap jalan. Waktu Iya. itu kadang adik saya yang jaga toko, terus saya ke aktivitas yang lain. Tapi yang paling anu tuh sarang burung walet lama juga, mulai tahun itu sampai tahun 2003 tetap. Jadi beli sarang burung walet, beli jual gitu. Wah. Nah, seperti itu sih. Keren. Udah bisa jadi inspirasi nih Iya, untuk teman-teman iya, yang masih benar. muda. Aduh, jangan mau Alhamdulillah. kalah ya. Iya. Ini di umur 17 tahun 17 udah tahun, iya. mulai usaha sendiri, Iya. mandiri gitu, buka usaha sendiri. Wah, Iya, keren. alhamdulillah. Nah, kalau untuk awal mulanya sendiri bisa usaha emas ini bagaimana ceritanya? Selain mau mandiri nih. Bener. Kalau pertama tuh diajari cara buat emas sebenarnya awalnya. Cara buat emas itu saya juga sempat merasa kesusahan sih, karena
namanya kita masih muda kan ya. Misalnya disuruh di depan meja harus ngeliati pokoknya sampai berminggu-minggu itu harus ngeliati tukangnya kayak apa, bikin cincin, bikin kalung. Jadi saya sempat bosen juga. Bener, ngapain. jenuh ya Jenuh jadinya. juga, bener jenuh juga karena disuruh ngeliati terus nanti itu beberapa minggu aku bilang saya coba aja, saya mau coba pokoknya, saya mau coba. Kata om saya kalau kamu coba itu resiko pertaruhannya, maksudnya emas itu bisa apa melengket di tangan atau apa. Nah itu membuat rugi, hitungannya rugi. Akhirnya tapi karena saya orangnya ngotot kan, pokoknya kalau mau sesuatu tuh pokoknya ngotot gitu. Iya, betul. Ngotot aja pokoknya. Akhirnya dibiarin coba Mencoba, saya buat kalung, buat gelang. Akhirnya alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Jadi om saya, kayaknya kamu cepet bisa deh daripada Iya, yang lain. cepet Nah, paham alhamdulillah cepet gitu paham. ya. Kayak gitu. Akhirnya bisa buat kalung, bisa buat cincin gitu. Jadi itu Bapak bikin sendiri ya? Bikin sendiri, Desainnya ya ya berarti desainnya. ya? Wah, keren banget. Tapi karena di situ dulu saya karena udah tahu nih, udah tahu walaupun tidak semua tahu sih, tapi udah lumayan tahu lah ibaratnya di situ. Tapi namanya punya rasa bosen dan ini akhirnya saya bilang, saya kayaknya nggak bisa deh tukang, saya jualan aja. Oh, betul. Jualan. Waktu itu punya om saya kan ada tokonya, ada beberapa tempat. Ada 5 toko emasnya kalau nggak salah 5. Jadi saya Di Samarinda? Iya di Samarinda ada 1 di Segiri waktu itu. Di Segiri oke. 1, terus di Berau, terus di Uju Bilang, pokoknya di Lombagun. Itu sampai ada beberapa tempat. Akhirnya saya disuruh pegang 1. Saya pegang 1, alhamdulillah lumayan berhasil. Maksudnya dibanding dengan yang lain-lain. Oke, dibanding- omsetnya lebih besar ceritanya omsetnya ya. lebih besar, alhamdulillah kan. Berarti Jadi lebih lebih bener. berhasil gitu. Ya akhirnya saya dapat hasil di situ. Akhirnya saya lama-lama buka sendiri gitu. Wah, akhirnya buka Alhamdulillah. sendiri. Nah, kalau boleh tahu Alhamdulillah. buka sendirinya itu dari kapan? Berdirinya itu dari kapan nih Sejati Jaya nih? Kalau dulu saya pakai nama Cahaya Sejati. Cahaya Sejati Ya, dulu karena ya. nama toko om saya kan namanya Cahaya Sejati. Terus karena saya sudah setelah saya nikah baru saya pakai Sejati Jaya. Oke, itu Sejati Jaya. kira-kira tahun berapa? Kalau Sejati Jaya ini tahun 2005. 2005. Iya. Wow, berarti sekitar udah 15 tahunan ya? Iya, benar 15 Wow, tahun. udah cukup lama ya. Jadi Alhamdulillah. pasti trusted lah ya di sini. Bener-bener wah, udah kayak lama banget. Itu Putri 2005 umur masih berapa ya? Masih 5 tahun kayaknya. Oh iya benar. Nggak semudah itu juga sih Putri. Iya bener. Nah, ini juga banyak juga pertanyaan dari teman-teman Fantikers juga ya. Cara mengetahui jenis emas itu bagaimana sih kalau menurut pandangan dari ownernya Sejati Jaya sendiri? Soalnya banyak banget yang nanyain. Benar. Gini, sebenarnya emas itu yang kita tahu sebenarnya itu 22 karat, 23 karat dan 24 karat. Itu yang pada umumnya orang tahu. 22, 23, 24. Iya, Oke. benar. Tapi itu dari karatnya. Namun sebenarnya customer harus memahami, karena saya di toko tuh kadang-kadang saya mencoba memberi pengetahuan buat customer saya supaya mereka tahu bahwa 22 karat itu sebenarnya jangan hanya dipandang dari karatnya doang. Karatnya, karena emas itu yang dinilai sebenarnya itu persennya. Ingat, itu persennya. Persennya ya, benar. Bukan dari karatnya. kadarnya Benar, ini ya? karatnya. Karatnya ya, Le? Kalau karat kan boleh dibilang misalnya karat itu misalnya 22 karat itu yang dipakai sekarang kan orang taunya 22 karat paling rendah ya, paling Iya. rendah. Orang yang umumnya gitu. Walaupun sebenarnya ada 18 karat, 16 karat dan seterusnya ke bawah. Tapi orang taunya 22 karat. Nah, sering sekali emas itu yang mungkin 50% atau 55%, 60% itu dimasukkan dalam kategori 22 karat itu. Nah, akhirnya saya kadang-kadang misalnya customer saya coba bawa yang saya jual tuh emas 700 yang asli misalnya 70% gitu. Oke. 70% dan punya standar kualitas yang memang saya jamin gitu. Terus 23, kalau untuk 23 karena saya kalau 23 itu 833, terus ada misalnya 85%, ada 87,5 dan sampai 90 itu masuk kategori 23. Oke. Versi kita sekarang gitu, versi customer gitu. Berarti jangan memandang sebelah mata ya Benar. dari si
karatnya itu Benar, sendiri. benar. Jangan tapi kalau- harus ke persentasenya. Persentasenya benar, karena yang dinilai itu persentasenya. Dan kadang kala orang itu menganggap bahwa 22 karat itu misalnya kok mudah masnya, padahal sebenarnya enggak. Yang penting itu betul-betul 22 karat. Yang masalah itu kalau sebenarnya 16 karat baru dianggap 22 karat. Nah, itu yang seperti itu. Berarti sedikit lebih pemahaman mungkin. persentasenya lebih tinggi, berarti nilainya juga Bener banget. Makanya di saat mau beli itu Yang diperhatikan, harga berbeda-beda kan. Harga betul. berbeda-beda. Jangan heran kalau misalnya harga berbeda-beda, tapi bukan lalu melihat bahwa misalnya selisih 10.000 lalu mengatakan bahwa itu lebih murah, padahal belum tentu, karena kan persentasenya itu yang bisa saja misalnya persentasenya lebih rendah dan kemudian beda selisih 10.000 gitu. Padahal sebenarnya kalau mau dihitung, karena kalau orang awam kan begini, misalnya kita jual 755, terus ada yang jual misalnya 74 atau 73, bisa saja sebenarnya itu persennya yang jauh berbeda. persennya ya. Benar, Tapi karatnya sama. Karatnya mungkin. sama, benar. Persennya. Benar. Jadi itu satu pemahaman yang kadang-kadang saya ngasih tahu karena orang mengenal Sejati Jaya itu harga lumayan tinggi, tapi saya memang menjamin bahwa Kualitasnya oke. benar, Nah, itu sebenarnya. Kurang apa? Mending langsung aja lari ke Sejati Jaya ya, Iya, daripada terima di lain-lain ntar presentasinya turun tapi harganya wah. Iya benar. Ya, oke, baik. Nah, kalau yang tadi 22 sama 23, kalau 24 karatnya sendiri? Kalau 24 karat itu walaupun terlepas dari ongkos ya, yang saya ulangi tadi, terlepas dari ongkos, karena ongkos itu yang sebenarnya setiap toko itu sebenarnya harganya sama. Yang berbeda itu kadang dari ongkosnya. Ongkosnya, Iya, ongkos saya ulang tadi, desainnya, terus ongkos membentuknya ya. bener, ongkos pembuatannya. Nah, itu mungkin dari macam-macam, mungkin dari ada administrasinya atau apa dan lain-lain, saya ibaratnya. Nah, itu yang membedakan. Terus yang yang 24 tadi ya. Iya, 24 Kalau 24 karat itu sebenarnya 95% itu 95% itu sebenarnya sudah masuk kategori 24. Tapi kalau perhiasan yang paling umum itu yang 97% 24. Kenapa sampai nggak sampai 99? Kalau 99 kan murni, benar-benar misalnya logam mulia kan. Logam mulia ya, benar. 99. Benar, karena logam mulia itu sudah emas batangan. Iya. Terus kenapa bukan logam mulia yang murni dibikin perhiasan? Karena gini, kalau misalnya setiap orang mau membuat sesuatu, pasti ada namanya, contoh misalnya orang mau ngelas, pasti ada timah, misalnya kan, atau mau nyolder lah, pasti ada timah, nah pencampurnya. Kalau emas itu ada kayak orang patri, untuk menyambung antara yang satu sama yang satunya. Ada campuran supaya akhirnya terbentuk seperti yang kita mau ya. Iya benar, untuk menyambung itu akhirnya nggak bisa murni bahwa 99,99. Untuk perhiasan. Kecuali kalau logam mulia. Baik. Ini Putri juga jadi teredukasi akhirnya. Terima kasih banyak loh Pak Jumri. Tapi dari tadi ada dibahas sedikit ya masalah perhiasan sama si logam mulia. Nah, itu apakah ada perbedaan sendiri untuk investasi emas nih antara perhiasan sama si logam mulianya? Itu sebenarnya banyak sekali juga customer yang bertanya tentang hal itu. Tapi begini sih, kalau saya mesti memandangnya secara pribadi atau mungkin seorang usahawan emas gitu kan. Kalau masing-masing punya kelebihan yang berbeda. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau misalnya perhiasan memang ada pemotongan ongkos misalnya, tapi kan keuntungan di baliknya itu kan dipakai. Barang itu kan dipakai. Maksudnya perhiasan terus lebih fashionable jadinya. Benar. Terus kalau misalnya emas batangan itu kan cuma disimpan. Nah, tergantung dari tujuannya. Kalau misalnya saya mau beli emas nih tujuannya untuk investasi, mending emas batangan. Lebih baik emas murni ya. Emas murni, emas batangan, karena tidak mungkin kan misalnya permatanya hilang, nggak mungkin kan rusak. Iya, rantainya putus. Nggak mungkin rantainya putus. Ada ya. Iya kan? Bener, tapi kekurangannya nggak bisa dipakai. Misalnya nggak bisa dipakai. Nggak mungkin kan misalnya jalan sambil dibawa LM-nya kemana-mana. Benar. Untuk pamer gitu. Saya punya LM 100 gram nih. Oh iya benar. Atau bisa juga sih sebenarnya dipakai gitu. Jadi kan liontin gitu. Jadi kalau menurut Pak Jumri sendiri berarti lebih ke logam mulia aja ya kalau untuk memang berinvestasi. Benar, untuk investasi mungkin ke logam mulia, tapi kalau mau tujuannya
tujuannya misalnya investasi Sekaligus berhias sambil berhias. menabung, itu bisa ke perhiasan karena kan di samping itu walau misalnya dipakai pun juga pasti akan naik juga harganya seperti iya itu. benar-benar. Soalnya banyak banget ini ya Fantikers yang udah pada gabut banget gara-gara emas itu lagi naik akhir-akhir ini. Benar, benar Iya banget, kan? benar. Entah mau beli perhiasan atau logam mulia, makanya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Apa sih perbedaannya antara Benar. kedua itu? Bagusan yang mana sih sebenarnya untuk investasi? Iya betul. Tapi investasi emas sendiri itu jangka panjang atau kayak gimana sih Pak? Sebenarnya emas ini terlebih kepada investasi jangka panjang, jangka panjang karena kan nggak bisa saya sendiri pun sebagai pelaku usaha emas itu nggak pernah tahu, cuma bisa memprediksi aja bahwa harga emas akan naik atau turun gitu. Karena kan kalau misalnya dengan harga yang fluktuatif tadi, yang misalnya naik turun tadi, akhirnya kita nggak tahu kapan kita untung. Maksudnya kapan kita untung dalam pengertian gini, kalau misalnya kita tahu akan harga emas akan turun kan otomatis kita bisa jual aja sebanyak-banyaknya kan, seperti Iya, itu kan. betul. Nah tapi masalahnya adalah kalau misalnya kita jual bisa saja harga emas malah semakin naik, ya enggak? bener. Nah Jadi rugi kita jadi rugi kan menjual-jual. malah saya sudah jual segini memang udah untung, misalnya untung 100.000 per gram, tapi kok misalnya tiba-tiba harga emas malah melonjak jadi 100.000 lagi. Oh benar. Di saat kita mau beli lagi mungkin di atas harga yang tadinya kita jual gitu. Oke, Seperti itu. wah. Makanya tergantung mungkin dari cara kita melihat harga atau membaca harga, termasuk karena kan pengaruh sebenarnya emas itu tipsnya mungkin untuk mengetahui itu biasanya pengaruh harga emas naik apa atau turun itu benar. biasanya dari situasi politik suatu negara misalnya. Seperti postingan YouTube saya sebelumnya bahwa situasi politik suatu negara itu sangat-sangat Berdampak banget untuk harga misalnya. emas sendiri. Benar, termasuk krisis kesehatan atau krisis politik atau kayak sekarang nih lagi pandemi krisis, ya. benar, ini kan Aduh, krisis udah menembus kesehatan. 1 juta 1 gram benar, ya. 1 juta Ya ampun. lebih. Tapi kalau boleh tahu gimana sih sebenarnya kita mengetahui harga emas sekarang ini berapa gitu? Karena kan beda-beda kadang ya Pak ya. Benar, beda Jadi banget. bagaimana tuh? Kalau saya keluarkan harga itu misalnya harga jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 4 sore, kemudian jam 8 malam. Jadi customer saya itu makanya di Sejati Jaya itu kita ada misalnya termasuk di Instagram karena terus kami ada adminnya ada dua admin yang menghandle termasuk mereka-mereka yang misalnya berinvestasi karena kan selalu mau tahu berapa Iya, harga updatean harga ya. terus buybacknya berapa gitu. Jadi kita selalu memberitahu mereka dan kita ada komunitasnya misalnya bahwa yang LM itu misalnya berapa hari ini buybacknya berapa. Jadi mereka bisa mantau terus gitu. Ini pertama kalinya kita Sejati Jaya ibaratnya. Jadi customer dari jauh itu nggak usah kemana-mana nyarinya harga. Pokoknya cukup hubungi kami, ibaratnya dia bisa tahu harga berapa kalau karena saya udah berapa. masuk komunitasnya itu ya. Benar. Yang otomatis harganya juga pasti Kita akan standar kirimkan sama semua ya. Iya benar. Kayak gitu sih. Amat sangat trusted ya kalau di Sejati Jaya. Jadi kalian kalau misalkan kesini jangan langsung necting gara-gara ngelihat harganya. Oh ini segini. Iya, benar, Padahal benar. kan sesuai kualitas dan sesuai sama updatean harga pada saat itu gitu. Iya betul. Oke. Nah, ini kalau kita ngomong tentang investasi, adakah mungkin tips and trick nih dari ownernya Sejati Jaya langsung bagaimana dalam berinvestasi emas itu sendiri? Gimana Pak? Bagaimana berinvestasi emas itu sendiri kalau tips and tricknya? Yang utama sebenarnya gini, kalau orang itu mau cari untung, simpelnya saya sering katakan sama customer bahwa kayak apa sih, ada yang sering nanya kayak apa sih untung. Kalau bagi saya gini, beli di saat murah, jual di saat naik. Ya simpel kan? Oke, benar. Sebenarnya. Tapi secara walaupun mungkin tidak ada lagi yang nanya kenapa, apa sebab, maksudnya kapan kita mengetahui kapan kita harus jual, kapan kita harus membelinya. Nah, makanya salah satu caranya itu harga harus terus dipantau. Harga terus dipantau bukan bahwa kita nih mau jual atau mau beli, tidak. Tapi kita harus memantau harga untuk melihat situasi bahwa oh ternyata kalau seperti ini harga naik, ternyata kalau begini harga turun. Jadi otomatis kan kita tahu. Kalau dulu cara orang tua saya dulu
itu katanya kalau harga misalnya musim haji itu harga emas murah, ada ya. kan? Benar, Itu sebenarnya pernah dengar. simpel aja kan, simpel Iya. nggak? Nah sebenarnya itu cara mereka untuk mengetahui kapan dia harus jual dan kapan dia harus beli. Sebenarnya itu salah satu cara simpel sebenarnya. Tapi kalau kita kan sudah misalnya informasi di mana aja udah bisa banget kan. Benar, Nah, itu bisa sih. diakses di mana-mana Benar, sih. bisa diakses di mana betul, aja. betul. Kayak gitu sih. Oke. Wow, itu tips and triknya ada lagi nih selain itu, Pak. Kalau misalnya untuk betul-betul mau menikmati misalnya keuntungan dari emas ini, mungkin kalau misalnya beli atau berinvestasi di emas batangan, mungkin jangan terlalu bahwa oh saya tunggu turun baru beli, atau misalnya lebih baik kalau misalnya ada uang itu langsung beli aja, karena gini. Kita nggak tahu ya ke Kita nggak depannya tahu ke harganya depannya, kayak gimana. benar. Karena kan tidak benar. ada yang tahu yang akan datang. Saya pernah ditanya customer, ini harga emas akan naik apa turun nih? Saya bilang, kalau itu kayaknya Tuhan aja yang tahu. Iya benar. Walaupun Karena- sebenarnya banyak yang memprediksikan ya. Bener, karena gini, kalau prinsip saya, barang-barang apapun itu, walaupun murah kalau nggak ada uang, ya nggak? Kalau misalnya uangnya kayak belum mencukupi, pasti terasa mahal kan? Betul. Tapi kalau sudah ada uang, pasti udah murah karena bisa terbeli gitu. Bener. Kenapa Bagi saya nggak sih diinvestasikan prinsipnya. aja ya sebagian Bener, ya? kenapa misalnya dari manajemen keuangan itu Bener. mungkin salah Dari satunya. pendapatan Bener, mungkin pendapatan. akan disisihkan berapa persennya Bener. untuk berinvestasi emas itu sendiri. Benar. Kalau misalnya tunggu kapan naiknya, ya kalau misalnya ada lagi yang nanya, nanti saya rugi atau gimana? Nah, jangan berpikirnya bahwa rugi atau gimana. Bener. Salah satu mengantisipasinya misalnya supaya nggak rugi, ya jangan dijual. Kan Iya. begitu? Ya nggak? Betul. Karena kan jangka panjang. Kan jangka panjang. Iya. Misalnya saya punya nih LM. Kalau seandainya saya jual, misalnya mau dijual, tapi rugi. Kan hanya rugi apabila dijual. Ya Betul, nggak? betul. Kalau nggak dijual kan nggak rugi kan? Bener, Nah, bener. itu sebenarnya. Putri juga pernah nih beli emas itu 1 gramnya dulu sekitar 700-an. 700-an. Sekarang udah 1 juta. Bener. Kata temen-temen semua bilang, udah jual aja emasnya. Kalau aku sih ya enggak deh. Enggak, Kalau bener. emas itu aku pernah mendengar satu kalimat, emas itu akan membuat kita tetap kaya gitu. Kalau Iya benar. emas uang terus emasnya itu kita uangkan, uangnya juga nggak dipakai apa-apa, tahu-tahu hilang aja gitu ya kan, Betul, beli benar. apa foya-foya, Benar. rugi banget jadinya. Benar. Jadi lebih baik disimpan aja ya Betul. untuk jangka panjang. Betul, dan ini bukan promosi sih karena saya pengusaha emas gitu kan. Kalau orang tua saya dulu itu selalu pokoknya kalau ada uang lebih itu beli emas. Karena apa? Dibandingkan mungkin barang lain. Coba misalnya kita ngelihat dari barang lain loh ya. Barang lain itu kalau kita beli pasti harganya akan menurun pasti. Betul. Itu secara otomatis maksudnya. Kayak gadget Pasti macam-macam apapun ya, Pak, itu. ya? Tapi nanti penjualnya mah. Oh iya, misalnya betul, gini, betul. misalnya gini, kalau emas itu dibeli suatu saat pasti akan naik, dan secara grafis itu pasti nggak ada kan, misalnya walaupun turun sedikit tapi pasti ujung-ujungnya Ujung-ujungnya akan bakalan naik juga benar pasti nilainya. naik dibanding misalnya barang lain atau apa mungkin sudah dipakai sudah harganya mungkin separuh harga atau gimana. Kalau emas kan sebanyak-banyaknya potongannya, misalnya ongkosnya paling berapa sih itu kan, dibanding maksudnya persentase keuntungan dibanding investasi lain. Makanya sih seperti itu sih. Jadi lebih baik kalian investasi emas saja, Iya, benar. karena lebih aman juga sih Benar, sebenarnya lebih aman. ketimbang investasi yang lain. Bener, kalau mau jual juga jual sama tetangga juga bisa. Iya ibaratnya. bener, Mau jual di nilainya mana pasti aja. akan pasti ada gitu loh. Aduh, kalau ngomong-ngomong, kita udah tahu cara berinvestasi emas dan udah tahu juga tips and trick dari ownernya sendiri. Tapi ada nggak sih sebenarnya cara penyimpanan yang aman untuk berinvestasi emas? Entah itu yang logam mulia, entah itu perhiasan. Iya, iya. Ada cara penyimpanan tersendiri nggak? Kalau saran saya sih gini, karena kalau nyimpen itu misalnya termasuk berangkas, terus SDB itu safe deposit box di bank, itu biasanya semua bank pasti menyediakan Layanan box ya? itu, layanan Oh, oke. itu. Karena dalam berinvestasi yang utama juga yang itu, maksudnya keamanannya, tempat menyimpanannya, karena nanti berinvestasi malah hilang kan kita nggak mau juga misalnya. Iya, betul. Pasti kalian nggak mau juga kan, sebagai investor pasti nggak mau. Nah harus memang diperhatikan sih tempat nyimpannya itu yang utama. Tapi kalau untuk rumah tangga itu berangkas tuh udah cukup kayaknya. Iya. Karena yang setahu Putri, emas ini emang nggak ada sertifikat pemiliknya ya. Bener. Jadi siapapun yang megang ya udah, udah jadi Iya, hak iya.
udah jadi hak sendiri gitu ya. Benar. Wah, kalau hilang kan aduh, Sayang itu banget. kalau untuk logam mulia dan lain-lain. Kalau Benar. untuk perhiasan sendiri ada cara penyimpanan tersendiri nggak? Kalau penyimpanan sih termasuk perawatannya kali ya, maksudnya. Oh ya, Mbak Putri, atau gimana? boleh. Cara perawatan mungkin. Cara penyimpanan ya. Siapa kan siapa tahu ada kayak warnanya ntar berubah atau apa gimana? Kalau emas ini yang pertama cara penyimpanannya tadi. Kalau misalnya kalung, cincin, kalau bisa jangan ditempatkan di tempat-tempat yang yang mungkin membuat tercampur dengan logam lain. Kalau bisa. Oke, Termasuk jadi misalnya tersendiri ya. Tersendiri. Karena itu kan peka, maksudnya peka walaupun tidak langsung, tapi jangka panjangnya pasti akan mungkin bisa berubah juga gitu. Termasuk misalnya mengandung minyak atau zat asam. Jadi seperti itu atau senyawa kimia yang lainnya itu bisa saja mempengaruhi emas. Bukan hanya karena dari emas yang muda atau apa, tapi mungkin tergantung misalnya tempat penyimpanannya tempat ya. penyimpanannya Oke. tadi itu juga berpengaruh sebenarnya. Oke. Terus masalah pemeliharaan, kalau misalnya pemeliharaan itu lebih bagus emas itu kalau sudah dipakai, habis dipakai kalau bisa dicuci pakai minimal sunlight lah. Minimal sunlight. Oh gitu. Ya, untuk Disikat menghilangkan atau bagaimana? Disikat aja, sikat pakai misalnya sikat gigi, Oke. pakai sunlight gitu. Karena kalau sunlight itu kan menghilangkan zat yang minyak ya. Ya kan ya? Ya nggak? Nah, sedangkan yang zat yang berminyak di perhiasan itulah yang mengandung kotoran, kemudian bisa menjadi zat asam. Oh, jadi Ya. akhirnya berdampak Akhirnya- dengan warna-warnanya Benar, itu juga benar. ya. Iya, benar. Itu. Oh. Itu sih sebenarnya. Wow, banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dari owner Sejati Jaya. Aduh, terima kasih banyak loh Pak Jumri. Iya, benar, Nanti kita sama-sama. juga bakalan ada Q&A loh. Iya, benar. Jangan kemana-mana ya Pak. Iya, benar. Nah, Iya, Pantikers oke. juga jangan kemana-mana. Nah, nanti di video part selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang Q&A yang udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaannya. Dan terima kasih Iya, untuk sama-sama. jawabannya yang sangat membuat kita puas. Oh, ternyata seperti ini. Karena kita udah tahu gitu ya cara Iya, berinvestasinya benar. bagaimana, cara penyimpanan, terus juga tips and trick dan lain-lain Iya, sama-sama. dari sudut pandang ownernya Sejati Jaya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Pantikers juga jangan kemana-mana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye.